Pemirsa, selalu ada hikmah. Kita ambil hikmah lagi dari guru kita yang luar biasa, Pak Ferry ini, Masya Allah. Pak Ferry, Ya, saya pengen tanya, setelah akhirnya masjid, jalan itu sudah berdiri, apa yang dirasa? Mungkin ada kayak keajaiban-keajaiban dari Allah, hal-hal yang mungkin sulit tahu-tahu jadi beres begitu aja. Apa sih manfaatnya setelah akhirnya terbangun itu semua? Yang menurut matematika orang yang pelit kan harusnya rugi. Tapi ini apa yang dirasa setelah ngebangun itu semua? setelah bangun masjid itu ya alhamdulillah hati tentrem, terus usaha jadi lancar. Usaha pun tambah Iya. lancar. Ya omset makin meningkat gitu. Meskipun banyak pesaing baru, Iya, meskipun betul. banyak kafe-kafe jenis makanan baru macam-macam, Betul. tapi tetap aja ya. Tetap aja. Alhamdulillah. Dan sekarang dianugerahi putra putri ada berapa? Putra saya ada 2, putri 1. Yang ikut hadir ini nomor? Ini yang pertama Yang pertama. umur 29. Jadi 3 anaknya. 3. 3. Yang paling kecil sih ya? Yang paling kecil kelahiran 03. 2003 ya. 2003 Masya ya. Allah. Dan sekarang ada berapa orang Pak yang kerja di bawah Pak Ferry di semua Di kedai? Pasuk Gunungnya ada 80 orang. 80 orang itu di 8 cabang. Iya, 8 cabang. Jadi satu cabang 10 orang. 10 orang rata-rata. Itu mereka benar-benar tinggal di situ, dihidupin di situ, atau mereka ada juga orang lokal bolak-balik pergi? Nah, rata-rata kita akan ngambilnya dari kampung, jadi ngerekrut dari Oh, diajak dari iya, Malang. dari Malang atau dari tempat lain lah seperti di Lampung, dari Palembang gitu. Kan kadang-kadang ada yang masuk dari Batam, tapi Iya. cocok terus temennya diajak, kan yang banyak gitu. Begitu ya. Iya. Alhamdulillah. Dan mereka berarti Bapak sediain tempat tinggal juga dong? Iya. Mesnya selalu di Ada tempat mesnya. kerjanya. Jadi yang bawah kita pakai jualan, Heeh. yang atas untuk tempat tinggalnya. Oh, semua bentuknya kayak begitu ya? Iya, semua ruko yang begitu. Kita jualnya Lantai atasnya untuk mereka tinggal. untuk tinggal. Berarti Alhamdulillah. Dan itu banyakkan laki-laki atau perempuan Pak? Kebanyakan laki-laki. Ya, laki-laki ya. Ada yang ikut bener-bener paling lama ikut Pak Ferry, ada yang udah berapa tahun? Pak? Ada yang dari tahun 92 itu ada nggak? Yang 92, kalau 92 itu abang saya sama adik saya Masih sampai sekitar tahun itu. Tahun 93-an lah. Udah ikut saya. 93-an ya. Sampai sekarang masih Masih aktif bantu. bergabung. Wah, setia sekali ini, Masya Allah. Pak Ferry, saya minta ini dong, Apa itu? pesan dan harapan kepada semua yang nonton, motivasi buat mereka yang mungkin baru jualan sekali, gagal, nggak laku, pundung, nyerah. Sedangkan yang mendengar perjuangan dari Pak Ferry, Masya Allah, dari tahun 92 sampai hari ini, kasih motivasi kepada mereka. Ya, pertama ya banyak bersyukurlah kepada Allah SWT. Mm, Terus kalau berusaha jangan ragu-ragu, selalu disiplin, terutama ya tekun, teliti dan ulet gitu. Jangan mudah-mudah menyerah. Kalau ada rintangan harus kita hadapi gitu. Ada amalan andalannya nggak Pak? Misalkan Ya kita harus ada amalan ya. Tapi kita nggak boleh teriak-teriak amalan itu. Kita harus suka bersedekah lah. sedekah ya, Iya. nggak boleh enggak. Iya. Jadi kalau dapat 100% dagangan itu nggak boleh semuanya untuk kita, harus ada yang dibagi lagi ke Iya, orang. harus disisihkan sebagian untuk orang lain. Kalau saran dari Pak Ferry, sisinya berapa persen? Apa 5% atau minimal 2,5% kayak zakat? Ya paling nggak 5%. Paling nggak 5% ya. Dan itu wajib ya istilah, karena kalau memang itu rezeki orang, mau kita tahan-tahan kayak gimana juga pasti keluar nyampe ke orang itu. Iya. Entah mungkin dengan cara mungkin naudzubillah anak ada yang sakit atau ban kendaraan bocor jadi harus jadi rezeki tambal ban. Ada aja yang kayak gitu ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Maka alhamdulillah kau pengen ngambil hikmah ini dari perjalanan beliau bahwa sejatinya kau pernah dapat nasihat pengen sukses itu 2 cara paling gampangnya. 1 nurut sama Allah, 2 nurut sama orang tua. Bakti sama mereka. Setelah akhirnya orang tua ridho, kan Allah ridho. Ketika udah ridho, udah siapa mau ngalangin, siapa mau jahatin, mau ada pesaing, mau ada apa, itu Masya Allah tetap aja bisa dilalui dan juga tetap aja jadi kebaikan yang luar biasa. Dan istiqomah itu dia tadi. Bahwa Allah itu nggak akan pernah bosan, bisa jadi kitanya yang bosan. Tapi kalau kita bismillah istiqomah, niatnya juga lillahi ta'ala. Di saat yang lain ada yang dagang juga ya. Tapi niatnya memang untuk pengen beli mobil mewah. Bahkan ada yang niatnya untuk pengen raktir selingkuhannya. Ini malah Masya Allah untuk ngebangunin masjid, untuk jalan. Ya wajar sih. Wajar banget kalau misalnya akhirnya Allah tolong sampai jadi sebesar ini.
jadi manfaat, sekian banyak orang juga punya penghasilan, sudah banyak orang bekerja di bawah beliau, banyak orang mensyukuri jalan, yang bisa sholat di tempat beliau, ada yang anak-anak ngaji di TPQ beliau, ada orang juga bisa akses jalan untuk bisa pergi kemana-mana dengan jalan yang beliau bangun. Masya Allah. Doakan beliau, semoga Pak Ferry selalu diberkahi, dimuliakan, dijaga oleh Allah. Makasih banyak Pak Ferry ilmunya, nasihatnya. Doain saya juga ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa main ke Batam. Jangan lupa teman-teman, selalu saksikan episode-episode sah, selalu ada hikmah di episode selanjutnya dengan narasumber lain yang tentu inspiratif dan tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari mereka. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya di sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.